Baik sahabat suara Sidoarjo ataupun Anda sahabat-sahabat saya yang ada di Kabupaten Blitar bersama dengan Persada FM Kabupaten Blitar, juga Anda sahabat yang sudah bergabung juga bersama Praja Angkasa Trenggalek, dan juga saya ingin menyapa sahabat-sahabat yang ada di RGR FM Tulungagung dan yang sudah bergabung juga bersama dengan Suara Ngawi. Saya ingin sapa juga yang pagi ini juga sudah bergabung bersama Pradia Suara Tuban, juga Suara Pacitan, dan juga yang saat ini mungkin juga sudah tersambung juga bersama dengan Mahardika FM Kota Blitar. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang ada di Suara Madiun, Ersal Nganjuk, juga Remaja Classic Radio Malang, juga Suara Sidoarjo. Pagi ini kita masuk di program Perspektif yang hadir untuk Anda setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 8 pagi. Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang luas. Pagi ini kita mau bahas tentang radio dulu, kini, dan nanti ya. Tentu nanti kita juga akan bersama dengan narasumber tetap kita setiap Jumat ini adalah yang menemani saya. Ada Bapak Profesor Suparto Wijoyo, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER, atau biasa beliau minta disapa katanya biar lebih akrab, biar awet muda katanya begitu, minta disapanya dengan Cak Parto ya. Nah, dan juga pagi ini nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Eko Basuki, Ketua LPPL Asosiasi LPPL Jawa Timur, juga Bapak Mistam Abu Zama, Ketua Dewan Pengawas RRI. Pagi ini saya ingin sapa dulu narasumber kita yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ahmad. Mas Ahmad atau Mas Eko atau Mas Basuki nih saya nyapanya ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Blitar dingin. Blitar dingin ya, wah jadi pengen pulang ini mudik ya. Oh iya. Mas Eka ini lagi di studio atau sudah di studio atau lagi di rumah nih? Sudah di studio. Oh sudah di studio Persada ya. Iya. Baik. Kangen Bang Mista makanya berangkat pagi-pagi. Oke, bersama dengan Pak Mistam Abu Sama pagi ini Ketua Dewan Pengawas RRI. Assalamualaikum Pak Mistam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga kepada Mas Aka dan kawan-kawan semuanya yang ada di Jawa Timur khususnya dan umumnya yang ada di Indonesia dan dunia. Dan saya sampaikan sebelumnya karena sekarang saya ternyata ada upacara ini jam 7.30 saya akan menyapa teman-teman dan menemani teman-teman sampai jam 7.25. Mohon izin. Siap, baik ya. Terima kasih sebelumnya Mas Mistam, Pak Mistam untuk bisa menyempatkan waktu juga ya untuk berbincang pagi ini. Saya kebawa menyapa Mas Aka jadinya Mas Mistam gitu ya. Baik, iya Pak Mistam. Ini kalau kita pagi ini juga bersama dengan sahabat-sahabat yang sudah bergabung juga di beberapa kota kabupaten ya yang ada di Jawa Timur, kita membahas tentang radio dulu, kini, dan nanti. Tadi saya sudah putarkan tentang sejarah Hari Radio. Tapi bagaimana kabar radio saat ini? Ya, radio sekarang ini secara keseluruhan itu kan dihadapkan dengan teknologi yang sangat luar biasa. Media sosial yang menghantam dunia penyiaran terestrial ini setidak-tidaknya menjadi pemikiran kita semuanya untuk mengambil langkah-langkah strategik. Dan tadi sudah disampaikan juga kaitannya dengan kesejarahan Radio Republik Indonesia. Saya mendengarkan lagu Mars itu saya rada merinding itu. Karena teringat masa-masa juang gitu kan. Karena apa? Karena RRI ini kan sebuah media perjuangan yang mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebagai flag carrier, sebagai pengawal identitas Indonesia. Dan inilah yang membedakan saya kira RRI dengan media lainnya yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Ini yang menjadi penting saya kira. Karena apa? RRI itu tidak hanya sebagai media yang terpercaya dan mampu menjalankan fungsinya sebagai media edukasi, informasi dan hiburan, tetapi sebagai media verifikator, inspirator, dan lebih daripada itu menjadi media yang mendrive peradaban dan identitas keindonesiaan. Ini yang saya kira menjadi penting bagi kita semuanya. Karena apa? Karena kita berjuang tidak sekedar menjadi lebih dari yang terbaik, tetapi menjadi media yang beri makna dan nilai menuju destiny kita bangsa Indonesia. Saya kira LPPL juga seperti itu, yaitu Indonesia Emas, Gemah Ripah Loh Dinawi Toto Tentram Kertora Harjo. Itu saya kira RRI tidak berusaha menjadi yang pertama, tetapi menjadi yang terbaik.
we are not the first but the best. Saya kira itu. Dan kemudian saya kira RRI tidak hanya punya brand ya, personality yang berkepribadian tegas dan berdaya juang, tetapi menjadi manusia yang welas asih, cinta kasih sama anak bangsa dalam menuju masyarakat madani. Itu saya kira goal yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia. Nah, goal inilah yang tentu saja diperjuangkan dengan cara-cara yang kreatif, inovasi dalam menjawab tantangan kekinian, Mbak. Termasuk perkembangan teknologi ya? Nah, termasuk perkembangan teknologi. Teknologi sekarang ini kan memang terjadi di undang-undang penyiaran saja sampai sekarang belum selesai karena terjadi perebutan sebuah kepentingan nation, saya kira kepentingan negara yang diwakili dengan single MOOC dan kepentingan pengusaha yang diwakili memperebutkan bagaimana digitalisasi ini memperebutkan multi-MOOC. Nah, ini sebuah perjuangan yang tarik ulur yang sampai sekarang akhirnya undang-undang penyiaran belum tuntas dan belum selesai. Saya kira kalangan akademisi sangat mendorong kita semuanya sebagai lembaga penyiaran negara, sebagai lembaga yang mengenlighten masyarakat bersama-sama. Saya kira seperti itu, sebagai media imparsial yang independen, ya, netral, tidak berpihak kepada siapapun. Itu saya kira masyarakat Indonesia sangat mendukung keberadaan media RRI ini. Nah, tantangannya adalah memang seperti yang Mbak saya katakan tadi, kita dihadapkan dengan teknologi yang kekinian dan RRI tentu saja tidak harus berada di pinggir di tengah-tengah teknologi. Sekarang kita ini kan sudah berada di tengah-tengah teknologi yang memunculkan RRI Net, kemudian ada online, dan sekarang ini saya kira bagaimana mengkombinasi IP CCTV Indonesia ini dan harus disinergikan dengan platform di RRI sehingga terjadi kontak antara masyarakat Indonesia dan RRI, terjadi kontak antara tokoh masyarakatnya dengan masyarakatnya, pemerintah dengan masyarakatnya, legislator dengan masyarakatnya. Ini yang harus dilakukan oleh kita semuanya dan inilah menjadi tanggung jawab Radio Republik Indonesia sekarang dan ke depan, Mbak. Oke, ini dari sisi teknologi Mas Mistami ya Pak Mistami ya. Dan kalau kita berbicara tentang inovasi program begitu, kita lihat sekarang beberapa radio itu kan juga sudah ada yang membuat program secara bersama begitu ya, berjaringan begitu. Kekuatan bersatunya beberapa media dalam sebuah program, bagaimana Mas Mista melihat hal ini? Ya, program itu kan content is the king. Program menjadi suatu kekuatan yang harus kita lakukan bersama. RRI saya kira tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama. Kita kan punya networking seluruh Indonesia yang kita maksimalkan, tetapi tidak hanya memaksimalkan dengan keberadaan RRI saja. Kita bersinergi dengan, salah satunya kita akan berusaha bersinergi dengan LPPL nasional, dengan radio-radio swasta nasional, dengan semua pihak yang intinya itu kita punya satu visi yang sama, irama yang sama, membangun lembaga penyiaran ini untuk kepentingan bangsa. Saya kira itu menjadi goal kita bersama. Oke, baik. Nah, Mas Aka, ini kan kalau tadi disampaikan content is the king dengan beberapa program bersamanya dengan beberapa radio yang ada begitu. Kalau Mas Aka sendiri dari Ketua Asosiasi LPPL Jawa Timur sendiri melihat kondisi radio ini, apakah dengan bersatunya beberapa radio yang ada di kota kabupaten terutama di Jawa Timur ini bisa menjadi sebuah kekuatan dari radio itu sendiri, Mas? Ya, terima kasih Mbak Tika. Kita ini kan orang-orang radio, ini kan pasukan yang menolak mati meskipun harus babak belur. Merdeka jadi, pokoknya ya, semangat. Kita harus merdeka. Kita itu pasukan yang menolak mati meskipun harus babak belur karena teknologi dan lain sebagainya. Makanya kalau tadi Mbak Tika menanyakan bahwa bagaimana konten, bagaimana kita berjaringan, 3 tahun belakangan ini, teman-teman di Jawa Timur utamanya itu di LPPL yang dulu dianggap sebagai media nomor sekian, kita mencoba untuk bersama berjaringan, membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Karena yang harus diingat bahwa orang butuh radio hari ini tidak seperti era 80-an, era 90-an hanya untuk mendengarkan musik. Karena kalau hanya untuk mendengarkan musik, sekarang ini sudah banyak sekali platform yang bisa diambil oleh masyarakat, seperti iTunes dan sebagainya. Saya tidak akan sebut satu persatu. Bahkan sekarang ini,
pendengar radio itu hampir sudah tidak ada yang fanatik dengan penyiarnya gitu ya. Beda dengan 80-an, bagaimana saya mengidolakan Mas Krisna alias Bang Wistam di Kota Malang. Tahun 90-an saya juga sering mendengar Mas Awi di Kota Malang, dan bahkan saya hafal jadwal siarannya dulu. Pokoknya kalau cat lagu-lagu Indonesia di Kota Malang pasti saya dengarkan Bang Krisna, ya Mas Krisna. Kemudian malam hari saya akan begadang dengan Mas Awi, gitu, pasti gitu ya. Cuman sekarang nggak ada pendengar itu yang sangat fanatik gitu. Makanya satu-satunya jalan ya kita harus terus membangun konten kita itu konten yang lebih bermanfaat. Itu yang kedua, kita jangan lupakan bahwa pendengar itu butuh hiburan juga ya. Jangan terlalu yang serius-serius terus lah ya. Kita juga harus buat program-program yang fun tapi informatif dan juga bermanfaat, edukatif buat masyarakat. Saya pikir Jawa Timur 3 tahun belakangan ini sudah luar biasa melalui asosiasi lembaga penyiaran negeri lokal ini, termasuk Bang Wistam juga, termasuk yang membina kita semuanya. Ini sudah berjejaring luar biasa. Termasuk hari ini. Hari ini talk show secara serentak, kemudian ada di tengah pandemi COVID ini kita juga ada Jatim News Today. Kemudian setiap hari kita juga ada Buletin Jawa Timur. Nah, ini yang akan terus kita dorong untuk kita kembangkan. Dan next nanti kita juga akan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan berita-berita terupdate dari pemerintah Jawa Timur. Kita akan terus kembangkan ini. Kalau kita tidak ingin tergerus oleh teknologi. Tentu teknologi tadi juga menjadi hal yang penting. Makanya sekarang ini kita juga memanfaatkan teknologi radio streaming dan lain sebagainya. Karena ya seperti disampaikan Bang Wistam, kita mau digital dan lain sebagainya, undang-undangnya sampai sekarang revisinya juga, saya heran juga, 5 tahun lebih ya, mungkin hampir 2 periode DPR RI, revisi undang-undang penyiaran ini belum tuntas juga sampai sekarang. Ya, kata Bang Wistam tadi ada banyak kepentingan lah yang itu harus diakomodir. Mbak Tika. Iya. Oke, baik. Nah, ini kan karena waktu saya cuma punya waktu 3 menit lagi berarti dari sekarang ya untuk berbincang dengan Mas Wistam ini ya. Waduh, sayang banget, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa ngobrol dengan Mas Krisna ya. Dulu nama siarannya ternyata saya tahu sekarang dapat bocoran ini ya. Krisna ini inspirasi dari mana? Tapi kita nggak bahas itu, Mas Wistam. Ini di sisa waktu kita dari saat ini ya, mindset dari masyarakat terhadap radio sendiri yang mungkin sudah mulai bergeser begitu untuk mengembalikan mindset positif atau antusiasme dari masyarakat terhadap radio lagi. Dan apa yang harus radio lakukan? Silahkan, mungkin ada pesannya juga ataupun apa yang bisa kami lakukan bersama sebagai insan radio, Mas Wistam, silakan. Ya, begini. Dalam kondisi yang seperti ini, mindset masyarakat terutama generasi muda ya, generasi milenial. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ke mall itu apakah ada radio? Apalagi ke toko-toko yang lain gitu ya. Pasti mungkin toko-toko kecil mungkin masih ada radio, tapi kalau udah mall kita nggak ada radio. Artinya apa? Industri kita sendiri itu sudah menciptakan kepada kita semuanya bahwa radio itu yang akan datang mungkin tidak ada, kan begitu. Nah, yang harus dilakukan oleh industri radio, saya kira kita harus melakukan dua pendekatan, emosional dan pendekatan profesional. Pendekatan emosional, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya off air, ya, mendekati semua komunitas, merangkul semua komunitas yang ada, ya, komunitas formal dan informal dalam tanda kutip yang sevisi dengan bangsa. Nah, itu yang harus kita lakukan bersama tanpa melakukan pendekatan emosional kepada masyarakat kita dari berbagai segmen yang ada ini. Saya kira radio yang akan datang itu hanya tinggal nama, saya kira. Karena apa? Sekarang BBC saja itu sudah meninggalkan radio terestrial, radionya. Bahkan BBC sekarang itu sudah mendeklar sebagai BBC Sound. Itu artinya BBC sudah berpikir ke depan, teknologi yang digunakan adalah teknologi yang adaptif, yang diterima oleh masyarakat, disaku, dibawa kemana-mana. Itulah yang sekarang dikembangkan. Saya kira model interaktif sekarang ini, saya kira salah satu jawaban ya yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Apalagi melibatkan secara emosional masyarakat kita, komunitas-komunitas yang ada di berbagai pihak penjuru bangsa. Karena kalau teknologi yang seperti ini kan menembus batas ya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal suku, tidak mengenal ini daerah mana, itu yang kita lakukan bersama-sama. Kuncinya apa? Creativity is the king. Maka
Saya kira itu yang kita lakukan. Oke, baik. Wow, ini closing statement yang luar biasa Mas Mistam. Karena waktunya juga saya pas ya, jam 7:25 ya Mas. Oke, baik. Sukses selalu untuk Mas Mistam. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan. Salam kepada Mas Aka, kita bisa kepada narasumber yang lain. Siap. Salam kepada kawan-kawan semuanya yang ada di Jawa Timur. Salam kepada kawan-kawan yang ada di Indonesia. Salam hangat, sukses selalu untuk kita semuanya. Amin. Jaga kesehatan. Ya, selalu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ini ke saya live aja. Kalau nggak pakai live, saya nggak selalu pakai masker. Ya. Oke. Itu saja. Baik. Salam hangat selalu kepada Mas Awe, Mas Aka dan kawan-kawan, Mbak Rita dan sebagainya lah. Oke. Pak Edi, ya Pak Edi, Pak Saifuddin dan sebagainya. Salam semuanya. Oke. Sehat selalu ya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat dari radio. Baik. Sama-sama. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasy Mas Mistam ya. Ini segera geser karena ada agenda lainnya. Nanti kita lanjut ngobrol juga dengan Bas Aka dan juga ada Cak Parto nanti yang sudah akan bergabung dengan kita. Belum tersambung ya dengan Cak Parto. Baik, Mas Aka nih sebelum kita lanjutkan untuk perbincangan kita dan juga semua sahabat Suara Sidoarjo, sahabat-sahabat saya yang ada di Kabupaten Blitar, yang ada di Kota Blitar, juga yang pagi ini sudah bergabung juga. Sebentar ini masih loading, saya harus baca dulu ada beberapa kabupaten kota radio-radio yang sudah bergabung dengan kita juga pagi ini. Nanti kita akan lanjut lagi. Saya undang Anda juga untuk bisa berbincang pagi ini di telepon 0318961514 atau WA di 082132640109. Silakan yang pagi ini nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live, bisa tinggalkan pertanyaan atau bukan pertanyaan ya, kita sharing bersama untuk pagi hari ini. Silakan bisa komen di kolom chat ataupun yang sedang nonton juga baik di Facebook, Twitter atau Instagram. Nanti silakan bisa juga menyampaikan sharingnya juga. Baik, saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat,
Kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Iya sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, 1500 ml, juga ada yang kemasan galon. Nah, info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Baik sahabat, kita masih di program Perspektif. Pagi ini kita masih berbincang tentang radio dulu, kini, dan nanti. Hari ini tepat di tanggal 11 September 2020 merupakan Hari Radio Nasional ke-75. Dan pagi ini kita juga bersiaran bersama di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Prajangkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, dan juga Remaja Klasik Radio Malang. Dan pagi ini kita masih berbincang bersama dengan Mas Ahmad Eko Basuki, Ketua Asosiasi LPPL Jawa Timur. Biasa kita sapa dengan Mas Aka pagi ini. Nah, Mas Aka, ini sepertinya Cak Parto belum bisa bergabung juga dengan kita ya. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, saya bagi waktu juga ke redaksi karena sudah ada yang bergabung juga rupanya. Karin? Iya, ini jadi sudah ada satu orang yang bergabung di Twitter Suara Sidoarjo dari Alivia Putri Safitri. Sampai saat ini yang saya dan kita semua saksikan kenyataan bahwa radio tidak pudar sekalipun digempur oleh teknologi yang semakin canggih. Karena radio mampu mengikuti perkembangan dan mengadaptasikan diri terhadap teknologi itu. Tapi di masa depan kita juga belum tahu apa yang akan terjadi untuk 10 tahun yang akan datang dan perubahan serta perkembangan apa yang akan terjadi pada 10 tahun mendatang itu. Tapi yang saya tahu saat ini radio sudah bisa streaming kan. Nah, terkadang yang bisa menjadi sisi kelemahannya adalah ketika pendengar setia radio tersebut terbiasa mendengarkan suara lewat gelombang, tapi tidak bisa mendengar kembali radio tersebut karena diubah menjadi streaming. Seperti pendengarnya tuh ternyata orang yang sudah berusia, namun tidak tahu cara memakai aplikasi streaming, dan lagi seperti contohnya orang yang bisa memaksimalkan teknologi, hanya saja wifi dan kuota tidak memumpuni. Oke, agak panjang Mas Aka. Tapi poinnya mudah-mudahan udah dapat ya Mas Aka dari sharingnya tadi. Mbak siapa namanya? Alivia Putri Safitri. Alivia. Oke, silakan Mas Aka. Ya, Mbak Alivia, terima kasih Mbak Tika juga. Kita ingat ketika awal-awalnya muncul YouTube itu kan para pengusaha TV juga sempat deg-degan, Mbak. Ya, sempat deg-degan, jangan-jangan nanti akan tergerus, akan tergeser dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya kan sampai sekarang TV juga masih eksis juga, ya. Kemudian juga radio juga mengalami hal yang sama ketika internet dan lain sebagainya sudah kondisinya seperti saat ini, kita juga sempat deg-degan. Saya sepakat dengan Mbak Alivia. Hari ini pun juga masih bertahan kok ya. Radio masih bertahan, tapi dengan ada beberapa catatan yang harus dilakukan oleh teman-teman radio, termasuk kita semuanya yang tergabung di jaringan RPPL ini. Ya, di antaranya kita harus terus berinovasi dalam hal teknologi kita. Kita harus berinovasi, tadi disampaikan dengan melalui streaming dan lain sebagainya. Kemudian juga konten juga terus harus kita tingkatkan kualitasnya. Yang tak kalah penting lagi adalah, makanya kita tuh di Asosiasi LPPL Jawa Timur itu tidak henti-hentinya untuk juga meningkatkan kualitas SDM kita. Itu. Kemudian berikutnya Mbak Alivia tadi, bahwa radio yang kemarin main di frekuensi, kemudian sekarang punya streaming, itu tidak dirubah. Ya. Jarang radio yang kemudian merubah, ya, frekuensinya sudah radio yang pakai frekuensi yang pakai konvensional itu dimatikan, kemudian berubah ke streaming. Saya pikir sampai sekarang saya belum menemui. Jadi dua-duanya masih dipakai, ya. Jadi yang konvensional tetap dipakai, yang streaming juga tetap dipakai, ya. Cuman saya menarik tadi, coba satu hari saya sama Mbak Tika survei lah ya. Jadi kalau Mas Krisna menyampaikan, coba survei di mall, di toko masih menjual radio apa enggak. Coba setelah siaran ini saya sama Mbak Tika juga survei. Dari 10 rumah itu sekarang ada berapa yang memiliki radio, ya. Atau jangan-jangan Mbak Tika di rumahnya juga nggak ada radio juga ya? Masih dong, masih ada. Masih. Nah, sekarang ini kita mendengarkan radio itu lebih memakai gadget ya, media yang bersifat sangat personal yang bisa kita bawa kemana-mana. Nah, Mas Aka, ini kan kalau LPPL sendiri, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, ini kan sepertinya juga memang menjadi bagian dari pemerintah daerah masing-masing begitu Mas Aka ya. Nah, tapi bagaimana peran dari pemerintah sendiri dalam juga memberikan support dan eksistensi terhadap LPPL sendiri ini Mas Aka? Ya,
setiap pemerintah daerah punya kebijakan sendiri-sendiri ya terhadap untuk mensupport keberadaan FPPL-nya. Tapi lagi-lagi saya bersyukur, saya alhamdulillah setelah bertemu dengan sahabat-sahabat FPPL se-Jawa Timur ini dan kemudian kita membentuk jaringan asosiasi lembaga penyiaran musik lokal Jawa Timur, bahkan sekarang juga sudah Indonesia juga sudah terbentuk melalui Persada ID itu, perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan radionya dari hari ke hari terus meningkat, termasuk meningkatkan fasilitas, menambah anggaran untuk pengadaan peralatan, untuk peningkatan SDM dan lain sebagainya. Dan memang ini variatif ya, karena memang peraturan daerah sebagai dasar hukum pendirian FPPL itu setiap daerah juga isinya berbeda-beda, karena beda dalam hal penafsiran undang-undang penyiaran dan juga peraturan pemerintah PP yang mengatur tentang keberadaan FPPL. Tapi secara umum sekarang sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Bahkan kan kalau kita lihat di anggota kita di sahabat-sahabat kita FPPL di Jawa Timur ini hampir semuanya sekarang kan sudah kualitas SDM-nya sudah mulai meningkat, kemudian peralatannya juga sudah bagus ya. Contoh ini Suara Sidoarjo yang bagi sahabat-sahabat dikenal dengan Susi, ini juga kata banyak teman-teman mengatakan laboratoriumnya FPPL di Indonesia ini. Ya. Oke, baik, Mas Aka, ini saya disapa juga ini oleh teman-teman yang ada yang sudah bergabung juga di YouTube Praja Angkasa Trenggalek. Mbak Tika, aku hadir loh. Iya, disebutin kok. Terima kasih yang sudah bergabung juga dari Ersal FM. Ersal juga hadir menyimak juga Bapak Ketua. Menyapa Mas Aka ini rupanya, dan juga ada dari Kus Remaja Media, bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih. Pak Denny Kusuma ini menginformasikan, mohon maaf info dari Bapak Suparto Wijoyo karena sedang berusaha untuk bisa terhubung dengan jaringan internet di daerah, karena di daerahnya ini agak down. Sepertinya memang lagi ada aktivitas ke luar kota sepertinya mungkin ya, atau di rumah aja nih Pak Cak Parto ya, yang memang masih ada gangguan ini untuk jaringan internet. Oke, Mas Aka, ada yang gabung lagi, Karin? Oh belum ya. Nah oke, jadi begini, kalau kita melihat dari konten begitu Mas Aka ya, kalau sekarang sebetulnya apa sih apakah kita itu masih perlu melakukan survei lagi untuk mengetahui konten apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat agar radio ini bisa kembali sepertinya menjadi bagian memang yang benar-benar kalau bangun tidur nggak dengerin radio nggak ada yang kurang, kalau tidur nggak dengerin mau tidur nggak dengerin radio nggak bisa tidur gitu istilahnya. Gimana ya. Mas? Ya. Kalau bicara survei, saya pikir hampir semua aktivitas, semua usaha yang melibatkan publik itu kan memang idealnya harus didahului oleh survei. Ya. Cuman kan survei itu cost-nya luar biasa tinggi kita untuk melakukan survei itu, Mbak Tika ya. Cuman begini, di awal saya menyampaikan bahwa dulu orang mendengarkan radio itu hanya untuk mendengarkan musik, kemudian membaca salam-salamnya dan juga menyapa teman-temannya atau karena mengidolakan penyiarnya. Itu era 90-an, era 2000 awal. Nah, sekarang memang sudah terjadi pergeseran tanpa survei pun kita tahu sudah mulai terjadi pergeseran karena dampak teknologi. Orang tidak hanya ingin mendengarkan musik saja. Kalau hanya ingin mendengarkan musik, saya pikir sudah banyak platform yang bisa didapat oleh masyarakat. Tapi yang ingin didapat sebenarnya dari masyarakat, ingin didapat masyarakat dari radio itu adalah informasi yang update. Karena sebenarnya kekuatan radio yang sampai sekarang belum tertandingi oleh media-media lain, baik online, TV, apalagi koran, ya, itu adalah kecepatan kita. Bagaimana ketika ada kejadian, reporter kita ada di lokasi tanpa harus mengetik beritanya, kita bisa langsung reportase. Nah, ini salah satu keunggulan dari radio. Ya. Jadi masyarakat sekarang tidak hanya butuh musik, tidak hanya butuh salam-salaman saja, tapi mungkin lebih membutuhkan informasi-informasi yang terupdate, ya, yang terbaru, yang faktual. Kemudian juga kita juga harus berinovasi dalam hal teknologi, ya. Kami di Persada, Mbak Susi, Mbak Tika di Susi, ya benar. Gitu. Teman-teman di Mardika, teman-teman di Praja Angkasa, teman-teman di Malang, di RGR, saya pikir semuanya sekarang kan juga sudah memanfaatkan media sosial juga.
untuk terus mengembangkan pola-pola siaran kita. Ya, Mas Aka, ini ada yang gabung juga dengan kita ya. Kita sapa dulu, ada Pak Muzaki di Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak narasumber. Semangat pagi juga untuk penyiarnya. Terima kasih Pak Zaki. Ya, ini kalau saya pribadi, memang kalau sekarang di rumah ini kan sudah tidak ada radio lagi. Tapi radio itu ada di gadget atau di handphone saya. Tapi aplikasi ini jarang sekali saya buka. Karena memang aktivitas lebih fokus ke WhatsApp dan juga media sosial lainnya. Nah, tapi yang saya acungi jempol juga seperti di Suara Sidoarjo ini adalah pada saat saya buka Instagram itu ada siaran live-nya juga. Oke, terima kasih Pak Zaki. Dan saya juga berharap ini juga pada saat saya keluar kota di masing kota kabupaten lainnya ini saya bisa temukan juga dan bisa ngikuti informasi melalui siaran langsung di media sosial yang ada. Mas Aka, boleh kita tanggapi dulu nih? Hampir mirip dulu juga ya. Muzaki yang ada di Sidoarjo. Ya. Kita ngomong persebut aja di LWPL ya Mbak Tika ya. Yep. Nah, makanya ini teman-teman di LWPL Pak Muzaki yang sudah tergabung di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal se-Jawa Timur, itu kami terus melakukan peningkatan teknologi kami semuanya, kemudian peningkatan SDM kami. Insya Allah nanti suatu saat jangan kekhawatiran Pak Muzaki akan terjawab ketika keluar kota kemudian sedang meninggalkan Sidoarjo akan di Blitar akan ketemu juga dengan streamingnya Mahardika, streamingnya Persada, ketika ke Tulungagung akan ketemu dengan streamingnya RGR Tulungagung, kemudian ketika bergeser lagi ke Trenggalek itu akan ketemu dengan Praja Angkasa, streamingnya Praja Angkasa yang ada di Trenggalek dan seterusnya. Pak Muzaki, kami akan terus melakukan peningkatan kualitas baik SDM-nya, kemudian teknologinya, karena kami sadar ketika kami tidak bisa beradaptasi dengan teknologi yang berkembang hari ini, pasti kami akan punah. Ya. Oleh karena itu teknologi itu sangat diperlukan hari ini. Oke. Baik, ya Mas Aka, pagi ini sebelum kita lanjutkan lagi, saya masih harus hadirkan beberapa informasi dulu, kita jeda sebentar ya, dan sekali lagi masih ada satu sesi lagi untuk kita bisa berbincang di program Perspektif Sahabat untuk pagi hari ini. Silakan yang ingin bergabung boleh sharingnya disampaikan juga melalui kolom chat di YouTube channel Suara Sidoarjo Live ataupun di telepon langsung 0318961514, WA di 082132640109. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk berapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo, ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat.
Sahabat Suara Sidoarjo, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 melalui kontak langsung, pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo dilaksanakan secara terbatas. Pelayanan dapat dilakukan secara daring. Pelayanan secara daring bisa melalui Cika di WhatsApp, Telegram 081187500400, aplikasi mobile JKN, dan BPJS Kesehatan Care Center di 1500 400. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui WhatsApp di 085 748 708874 dan 085 733 992273. Informasi ini persembahan BPJS Kesehatan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, di pagi ini kita tadi sudah banyak berbincang bersama dengan Mas Aka ya, dan sebentar. Ya, kita masih membahas tentang radio dulu, kini, dan nanti. Hari ini tepat di tanggal 11 September merupakan hari radio nasional ke-75 sahabat. Nah, spesial sekali pagi ini kita bisa berbincang bersama dengan Ketua Asosiasi LPPL Jawa Timur dan Mas Aka. Pagi ini sepertinya kita juga sudah tersambung kembali tersambung juga dengan Profesor Suparto Wijoyo, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER. Cak Parto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tika, Mas Aka, selamat Hari Radio dan selalu jaya. Oke, hore, terima kasih. Akhirnya. Iya, jadi kalau kita ada gangguan jaringan dari jaringan telekomunikasi apapun, tetap harus tersenyum. Ya. Jangan nyalahkan jaringannya, kasihan. Selama ini kita sudah banyak dilancarkan, ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Siaran kemudian ada gangguan, ya cuma senyum saja. Dan bersyukur biar imunitas tetap terjaga. Ini dia. Kayak radio itu bisa tetap mengudara, bisa tetap tersenyum dikala seluruh media berkembang seperti hari. Ya, tapi tetap bahwa radio eksis kan gitu. Karena radio pesan historisnya ada, negeri ini merdeka. Siapa yang pesan merdeka sebarkan radio ya gitu kan. Pokoknya kan ini paket kaleng. Ya. Wah, ini terputus juga ini sepertinya sambungannya. Ya. Cak Parto, oh tidak ya. Oh kaget saya. Saya kira putus. Oh nah, ini ya dari sejarah, dari historisnya sendiri sebetulnya radio itu juga punya peran penting gitu ya. Tapi bisa ya dipertahankan Cak Parto dengan kondisi negara kita yang saat ini. Iya. Ya orang akan selalu memiliki identitas dirinya, dan tatkala kita sekarang teman-teman susah yang ditinggalkan pendengar. Enggak, karena kita punya kreativitas, manusia punya inovasi. Dan tatkala kita mengalami pandemi atau sebelum pandemi revolusi industri kita, coba sekarang siaran-siaran kita radio ini sekarang kan mau suara. Ya. Dengan radio orang akan punya imajinasi masa lalunya. Kita kenal, biyen itu radio itu yang ini radio. Yang kotak koyo ngono. Nah sekarang kotaknya diperkecil seperti korek api sudah cukup melalui handphone kan gitu. Jadi orang akan memiliki kerinduan. Tanya orang-orang yang seusia saya ini akhirnya sekarang mendengar saya lagi. Akhirnya kan sekarang ini wajahnya bisa dilihat. Terbayang. Nah, iya. Radio akan punya eksistensi sendiri. No saiki. Percaya kan konten-konten
Nah, itu kan beda tuh. Nah, itu bentuk dari inovasi sebenarnya. Jadi kita optimis lah ya, radio itu akan senantiasa eksis. Untuk itu perspektif historisnya diingatkan. Indonesia merdeka itu sejak dulu ya radio dulu sagurunge ana TV kan ngono, itu radio gitu. Nah, radio terus menerus kemudian bermetamorfosis menjadi seperti hari-hari ini dengan segala kontennya. Itu akhirnya meneruskan TV. Oke. Iya. Cak Parto, suaranya terputus-putus, Cak Parto. Mungkin bisa geser dulu lokasinya, ini kan kita pakai pesawat telepon biasa ya. Ini. Nah, ini. Oke, sudah. Nah, nih udah jelas. Jelas. Baik. Nah, ini udah enak nih. Kalau ada gangguan itu tetap tersenyum. Ini sudah tersenyum Cak Parto dari tadi. Tidak boleh. Ini di hari radio kadang-kadang memang ada begitu. Alam ini kan menggoda. Orang itu pandai bersyukur dengan senyumnya tatkala menerima kenikmatan. Tetapi yakinlah bahwa rasa syukur tertinggi yang dinilai Tuhan itu adalah tatkala ada dalam kesulitan, ada dalam gangguan, kita bisa senyum dan bersyukur. Maka itu lipat gandanya luar biasa. Dan hari ini di hari radio situasinya ada pandemi, tapi orang kemudian akan mencari apa yang kemudian dipancarkan percikan cahayanya. Di tengah situasi peringatan hari radio, kita juga kehilangan tokoh besar, tokoh pers, Yaakob misalnya, kita semua turut berduka. Dalam duka kita menemukan kreasi-kreativitas dan tanda syukur, gitu loh, tanda syukur gitu ya. Dan acara perspektif hari ini dengan tanda syukur kita itulah maka radio dalam situasi apapun akan bisa tetap ada. Tanya Mas Akan kalau tidak percaya sampai ini ya. Iya, ini mengingatkan saya juga ya, Cak Parto, terkait dengan kondisi saat ini kita yang ada di tengah adanya wabah pandemi COVID-19 seperti ini. Mas Aka, sebagai Ketua Asosiasi LPPL Jawa Timur sendiri, kalau tadi dijelaskan di awal bahwa asosiasi ini kita ada program siaran serentak terkait dengan update COVID-19 begitu ya di Jawa Timur. Nah, tapi bagaimana sendiri sebetulnya radio-radio yang ada di bawah LPPL ini bisa mempertahankan krunya, timnya untuk bisa tetap dalam kondisi yang sehat. Itu kan karena kondisi sekarang kan kita juga harus tetap bersiaran, memberikan informasi juga untuk masyarakat. Gimana Mas Aka? Ya, sebelum ke Mbak Tika, saya begitu mendengar Cak PP ya. Cak PP? Maksudnya. Saya Mas Aka belum dengar saya ya. Ini saya pikir teman-teman di LPPL itu seperti habis lari 20 kilo, haus, kemudian mendengar suara Cak Parto, ini seperti dapat segelas air mineral yang kemudian seger kembali gitu ya. Makanya ini sekaligus mengingatkan ke saya, ke Mbak Tika, ke teman-teman LPPL semuanya harus tetap optimis ya, bahwa kita punya histori, kita punya sejarah. Saya nggak dapat ikuti loh Pak Aka ini, Mas Aka ini, coba. Ya, jadi kita harus tetap optimis. Kita ini bagian dari sejarah lahirnya bangsa kita ini ya. Jangan sampai kita pesimis bahwa kita akan terus bisa bertahan loh ya. Kita tetap bisa bertahan dengan daya kreatif kita karena Tuhan memberikan akal kepada kita semuanya. Kita harus tetap berkreasi, kita harus kreatif, memanfaatkan akal yang telah diberikan Allah kepada kita ini. Itu. Kemudian Mbak Tika terkait dengan bagaimana kita tetap eksis di tengah pandemi ini, ya tentu saja contoh di kami itu selalu menekankan utamanya teman-teman semuanya untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Utamanya buat teman-teman yang harus liputan keluar ya, itu harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kita tidak ingin menyusul saudara tua kita yang di Surabaya misalkan yang sempat di lockdown beberapa hari untuk tidak ya. Saya berharap teman-teman LPPL yang melakukan peliputan harus keluar studio dan lain sebagainya tetap patuhi protokol kesehatan. Yakinlah bahwa kehadiran kita semuanya untuk menyampaikan informasi itu masih ditunggu oleh masyarakat.
ya. Makanya jangan sampai kita yang kemudian kena lockdown, ya. Bayangkan kalau kita kena lockdown berarti sekian persen udara kita kosong oleh informasi-informasi terkait dengan perkembangan daerah, kemudian terkait dengan COVID dan lain sebagainya. Itu Mbak Dika. Oke. Baik, Cak Parto, silakan ini Cak Parto. Iya, tadi nggak bisa ngikuti saya yang dari Mas Aka, gitu ya. Jadi mungkin nanti bicara kurang nyambung. Jadi yang penting ditanya dulu oleh Mbak Dika biar sambung gimana. Iya, baik. Iya, terkait dengan radio, Cak Parto tadi kan sudah banyak dijelaskan terkait perkembangan teknologi dan juga konten juga. Nah, yang ini yang memang harus mengikuti update perkembangan sehingga tidak tergerus zaman radio ini. Iya, ya, jadi begini. Pada akhirnya, Mbak, adalah kembali kepada integritas diri insan radio. Diri insan radio, teman-teman penyiar, teman semua kru radio. Oke, putus-putus lagi nih Cak Parto. Putus, nah, sekarang gimana? Boleh, Ya. sudah. Pada intinya, ya. Jadi jangan radio ini direkayasa pasar. Saya tidak menghendaki radio yang bisa direkayasa pasar, nuruti kehendak pasar. Itu tidak mendidik. Untuk itu, kru kita, insan-insan radio kita punya integritas diri, mencintai radionya, ya, mencintai asosiasinya. Dengan begitulah dia adalah menjadi pecinta radio dan dirinya sendiri. Tatkala kita berintegritas, bahasa hari Jumat Mbak Tika, istiqomah, ya. Ya. Baik. Ya, teguh. Ya. Teguh dengan ini, percayalah bahwa Tuhan akan melempangkan semua jalannya, tapi dengan kreativitas pasar yang direkayasa oleh insan radio. Seperti hari ini kita buat acara perspektif, kepada pendengar, kepada sahabat, apa? Solusi dalam hidup. Ya. Oke. Baik, jadi bukan radio yang digerakkan oleh pasar, tapi radio yang bisa memola pasar itu ya, Cak Parto ya. Iya, begitu. Itulah wujud kita berintegritas gitu, dan menawarkan solusi kepada mereka. Jembatan adalah jembatan hati nurani untuk memperkuat dan memperteguh NKRI mengatasi pandemi. Nah, itulah ya. Baik, luar biasa. Baik, nah ini waktu saya sudah over 3 menit. Mas Aka dulu mungkin bisa disampaikan pesannya apakah dan juga menyapa dalam peringatan juga Hari Radio Nasional hari ini Mas Aka untuk semua sahabat-sahabat yang ada di LPPL Jawa Timur. Ya, Mbak Dika, kemudian Cak Parto juga hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Radio 11 September, ya. Untuk teman-teman LPPL tetap optimis bahwa kita akan terus bisa bertahan dengan segala inovasi dan kreativitas, ya. Kemudian pesan khusus buat seluruh jaringan LPPL di Jawa Timur seperti Indonesia, ya. Perkuat konten lokal, ya. Perkuat konten lokal itu kunci kita, karena unsur kedekatan itulah yang akan membuat kita semuanya bertahan. Bayangkan kalau saya di Blitar ini kemudian menginformasikan tentang bursa efek, siapa yang butuh, ya. Nah, itu contoh, itu hanya contoh saja, ya. Jadi perkuat konten lokal, kemudian jemput bola, kita mencoba untuk siaran-siaran dari beberapa tempat, bisa dari pasar, kemudian juga dari sekolah-sekolah, kemudian kita juga harus terus update informasi kita, dan kualitas SDM kita tingkatkan, ya. Jangan lupa juga kunci radio juga adalah ringan dan menghibur, ya. Salam buat teman-teman LPPL di Jawa Timur, salam juga buat Cak Parto. Baik, terima kasih Mas Aka. Silakan Cak Parto, boleh juga menutup acara pada pagi ini. Jadi selamat Hari Radio, semangat untuk kreasi, berinovasi, dan dengan keteguhan hati para insan-insan radio ini
radio akan memberikan solusi. Radio harus menjadi jembatan untuk memberikan solusi kepada rakyat, problem rakyat, dan radio tetap punya karakter dan berjati diri. Hanya radio yang memiliki jati diri dan menawarkan solusi, itulah yang akan dinanti hari esok. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Cak Parto dan juga Mas Aka pagi ini sudah sharing juga di Perspektif. Baik. Dengan para insan radio. Baik, terima kasih. Baik, dan sampai jumpa lagi insya Allah dengan Cak Parto di pekan depan ya Cak Parto di program Perspektif. Sampai jumpa Mas Aka, salam untuk sahabat-sahabat yang ada di Blitar. Baik, nah sahabat demikian tadi perbincangan kita bersama dengan narasumber kita ada Profesor Suparto Wijoyo, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER, juga Mas Mistam Abu Zama, Ketua Dewan Pengawas RRI, juga Mas Ahmad Eko Basuki, Mas Aka, Ketua Asosiasi LPPL Jawa Timur. Kita sudah berbincang tentang radio dulu, kini dan nanti di program Perspektif. Obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas, yang disiarkan juga serentak bersama dengan Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Remaja Klasik Radio Malang. Saya Tika Amsar, saat lagi saya ajak Anda dulu juga untuk menyimak Buletin Jawa Timur yang disiarkan juga serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Sekali lagi, selamat Hari Radio Nasional dan tetap semangat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.